Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada siswa semua. Eh, kita lanjutkan pembelajaran pada pagi hari ini, yakni tentang CNC, materi CNC ya. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, para siswa semua, minggu kemarin kita sudah belajar mengenai bagian-bagian mesin CNC. Nah, untuk minggu ini, materi minggu ini adalah kita belajar mengenai fungsi G kode dan kode-kode yang lain ketika kita akan mengerjakan pemrograman pada mesin CNC. Oke, yang pertama ini ada fungsi G atau fungsi G kode ya. Nah, ini ada fungsi G kode itu sangat banyak. Nah, nanti bisa ada di siswa itu membaca sendiri ya. Jadi ini adalah G kode. Ada perintahnya juga, misalnya G00 adalah gerak lurus cepat, tidak ada penyayatan. Kemudian G01 merupakan gerak lurus dengan penyayatan. Bedanya apa dengan G00? G01 itu gerakannya lebih lambat dan diatur dengan F atau feeding atau gerak kecepatan penyayatan. Nah, itu. Kemudian ada G02 itu untuk membuat radius. Nah, G02 itu membuat radius atau gerakannya pahat itu searah jarum jam. Kemudian G03 gerak melengkung berlawanan arah jarum jam. Kemudian ada G04 gerak penyayatan feed atau berhenti saat, dan masih banyak G kode yang lain. Nah, ini adik-adik baca sendiri materi G kode ini. Nanti ketika adik-adik sudah hafal, ketika menginput pada mesin CNC atau program adik-adik akan lebih mudah. Kemudian ada fungsi M. Fungsi M juga hampir sama dengan fungsi G. Fungsi M misalnya nih M00 program berhenti, M03 itu untuk memutar spindle, M03 itu memutar spindle searah jarum jam. Untuk memutar spindle berlawanan arah jarum jam kita menggunakan M04. Kemudian ada M05, ini adalah putaran spindle berhenti. M06 perintah penggantian alat potong atau pahat. M30 program berakhir, dan masih banyak sebenarnya fungsi M yang lain. Nah, ketika kita sedang melakukan pekerjaan menggunakan mesin CNC bisa memberikan alarm atau kode alarm atau perintah untuk melihat pekerjaan atau pekerjaan terhenti ketika ada alarm. Nah, itu ada alarm yang bisa muncul di layar komputer, misalnya A00 itu ada kesalahan perintah pada fungsi G atau M. Misalnya tidak cocok atau pahatnya akan nabrak benda kerja, maka ada kode alarm yang muncul di layar CNC. Ini juga ada banyak, silakan nanti dibaca sendiri. Kemudian kita menuju ke parameter pemotongan. Jadi dalam CNC itu, dalam pengerjaan pemesinan itu tidak sembarangan kita memasukkan kecepatan, tidak sembarangan kita memasukkan kecepatan penyayatan ya. Jadi ada perhitungannya. Nah, ini ada kecepatan potong dan kecepatan putar mesin. Yang pertama, kecepatan potong. Kecepatan potong adalah suatu harga yang diperlukan dalam menentukan kecepatan pada saat proses penyayatan. Jadi cepatnya pahat itu melaju ya, itu kecepatan pemotongan. Harga kecepatan potong ditentukan oleh jenis alat potong dan jenis benda kerja yang dipotong. Mempertimbangkan apa pahat yang mau digunakan, apa HSS, ada atau pahat karbit yang lebih keras. Nah, itu beda-beda. Kecepatan potongnya itu beda-beda. Dan terus bahan yang untuk benda kerjanya itu bahannya apa juga dipertimbangkan. Apakah aluminium, apakah baja dengan karbon rendah atau karbon tinggi. Nah, itu dihitung semua ya. Tidak sembarangan memasukkan menginput kecepatan potong di mesin CNC karena akan berpengaruh ausnya pahat ataupun patahnya pahat ataupun kehalusan dari hasil yang dikerjakan dan lain-lain. Nah, adapun rumus dasar untuk menentukan kecepatan potong adalah VC sama dengan Pi kali D kali N per 1000, di mana VC adalah kecepatan potong meter per menit. Nah, ini setiap bahan atau setiap material itu sudah memiliki VC masing-masing yang sudah dihitung. Jadi ini nanti bisa dicari dalam tabel. Kemudian diameter benda kerja itu berapa diameter benda kerjanya yang akan kita bubut
Nah, kemudian N adalah jumlah putaran tiap menit. Ini adalah kecepatan putar mesinnya yang dimasukkan. Kemudian P adalah 3,14. Nah, seperti itu. Harga kecepatan potong dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya, yang pertama, bahan benda kerja atau jenis material. Yang kedua, semakin tinggi kekuatan bahan yang dipotong, maka harga kecepatan potong akan semakin kecil. Misalnya semakin keras suatu benda itu, maka kecepatan potongnya akan semakin rendah. Nah, bendanya semakin keras, kecepatan potongnya, penyayatannya semakin rendah. Kemudian jenis alat, jenis tool, jenis pahatnya yang digunakan. Semakin keras pahatnya, biasanya kecepatan potongnya bisa semakin tinggi, semakin cepat ya, karena pahatnya itu bagus. Kemudian semakin tinggi kekuatan alat potongnya, semakin tinggi pula kecepatan potongnya. Nah, tadi ini. Besarnya kecepatan atau penyayatan asutan. Ini juga berpengaruh ya. Mau berapa mili makannya, misalnya makan 3 mili, makan 4 mili, nah, itu semakin besar penyayatannya, maka kecepatan potongnya juga akan semakin rendah. Nah, kalau makannya banyak, otomatis kecepatan potongnya harus rendah. Kalau makannya itu tebal ya, penyayatan tebal, kecepatan potongnya itu tinggi, maka pahatnya akan aus dan hasilnya tidak maksimal. Gitu. Semakin besar jarak asutan, maka kecepatan potong akan semakin kecil. Nah, tadi penjelasan tadi ya. Kedalaman penyayat pemotongan. Kemudian semakin tebal penyayatan, maka harga kecepatan potong juga semakin kecil seperti itu. Kemudian jumlah putaran. Nah, ini. Jumlah putaran sumbu utama dapat ditentukan dengan menggunakan rumus N. Nah, ini kebalikannya rumus yang tadi ya, cuma dibolak-balik saja rumusnya. N sama dengan VC kali 1000 per PD. Satuannya putaran per menit, RPM. Nah, ini yang dimasukkan dalam mesin, RPM. Kemudian kecepatan asutan. Asutan adalah pemotongan benda. Asutan sendiri dibedakan menjadi dua, yakni asutan dalam milimeter per putaran atau asutan dalam milimeter per menit. Ini asutan itu banyaknya material yang sudah terpotong, banyaknya material yang jatuh atau yang tersayat. Ada berapa mili per putaran material yang terpotong, atau ada berapa mili per menit material yang terpotong atau yang tersayat. Nah, seperti itu. Rumus dasarnya adalah F milimeter per menit sama dengan N atau putaran per menit kali milimeter per putaran. Dari beberapa rumusan di atas didapat suatu tabel perbandingan antara diameter benda kerja dengan kecepatan potong dan putaran mesin. Nah, misalnya nih, diameternya 5 mili. Nah, maka VC-nya sekitar 20, 30 atau 40. Nah, tergantung bahannya ya. Ini mungkin bahan baja karbon sedang atau mild steel yang biasanya kita gunakan pada mesin bubut. Nah, ini contoh perhitungannya. Misalkan diameter benda 20 mm, maka kecepatan potongnya 40 mm. Nah, ini 20 mm. Nah, kecepatan potongnya 40 mm. Kemudian kecepatan putarannya yang kita gunakan, yang kita masukkan, yang kita input pada mesin CNC adalah 625 putaran per menit. Nah, seperti itu. Kemudian materi selanjutnya adalah pemrograman CNC. Jadi induknya pemrograman CNC itu ada dua, yaitu metodenya ada dua, yakni metode inkremental dan absolut. Bedanya apa sih metode-metode tersebut? Nah, metode inkremental adalah suatu metode pemrograman di mana titik referensinya selalu berubah, yaitu titik terakhir yang dituju menjadi titik referensi baru untuk ukuran berikutnya. Nah, gambarnya seperti kamu dari rumah ke pabrik. Nah, pabrik ini akan jadi titik nol kembali. Gitu, jadi titik nol. Jadi jarak pabrik ke stadion, nah berapa? Itu dihitung pabriknya jadi titik referensi 0. Titik terakhir jadi titik 0. Itu metode inkremental. Metode absolut adalah suatu metode pemrograman di mana titik referensinya selalu tetap. Yakni misalnya, rumah ya tetap jadi titik referensi. Kamu mau ke pabrik 10 km. Rumah kamu mau ke stadion. Nah, berarti titik referensinya nolnya dari rumah. Kalau tadi nolnya kan dari pabrik. Jadi pabrik stadion 12 km.
Ketika absolut, maka jarak dari rumah ke stadion adalah titik referensinya dari rumah, jadi jaraknya 22 km. Nah, masing-masing metode ini punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan lebih lanjut untuk pertemuan ke depan atau ketika kita melakukan praktek ya, atau pembelajaran tatap muka, karena materi ini sangat mudah dipahami ketika kita melakukan pembelajaran secara langsung atau tatap muka. Oke, mungkin materi yang bisa dijelaskan hari ini cukup itu dulu. Kemudian untuk membuat program CNC Bubut nanti bisa dikerjakan di minggu depan. Nanti untuk halaman selanjutnya bisa dibaca terlebih dahulu. Nah, ini ada gambar bagaimana sih ini bahasa pemrogramannya kalau kita membuat benda seperti ini. Nah, ini ada di tabel sini ya, tabel ini. Nah, ini dibaca ini keterangannya. Oh, nomor 0, mesin diperintah memutar spindle cap searah jarum jam. Nah, karena perintahnya M03. Nih, M03 berputar searah jarum jam. Dan lain-lain. Nanti bisa dibaca sendiri ketika ada pertanyaan atau ada yang masih dibingungkan bisa bertanya lewat grup ataupun bisa langsung personal chat ke saya. Oke, terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.